Hai Smart Investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Guys, apakah kamu pernah menggunakan Google untuk mencari sesuatu di internet? Mimin yakin pasti kamu pernah mencari lewat Google. Berdasarkan data, setiap hari ada 5 miliar pencarian kata di Google, 228 juta pencarian setiap jam, dan 63 juta pencarian setiap detiknya. Itulah kenapa orang menyebutnya sebagai Mbah Google, mesin sakti yang mempunyai semua jawaban atas pertanyaan kita. Apakah kamu sering menonton video di YouTube? Jika iya, maka kamu termasuk dalam 2,3 miliar orang di dunia yang menggunakan YouTube. Setiap hari, orang di dunia menghabiskan waktunya sampai 1 miliar jam untuk menonton video di YouTube. Hebatnya lagi, YouTube merupakan mesin pencari nomor 2 terbesar di dunia setelah Google. Selain itu, Google juga memiliki Android yang digunakan oleh 2,5 miliar pengguna ponsel di seluruh dunia. Di Indonesia, Android digunakan oleh 92% pengguna ponsel. Google telah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Google memberikan semua layanan ini secara gratis dan memperoleh pendapatan dari iklan sebesar 3.700 triliun rupiah per tahun. Pendapatan yang sangat amazing. Jika di zaman dulu, perusahaan terbesar di dunia adalah perusahaan minyak dan gas bumi, maka di zaman digital saat ini, data adalah minyak baru. Google setiap detik memanen data dari penduduk di seluruh dunia untuk dimanfaatkan buat menjual iklan. Perusahaan yang menguasai data akan menjadi penguasa dunia. Google adalah perusahaan hebat untuk investasi jangka panjang. Kita akan membahas kebijakan terbaru, bagaimana kinerja sahamnya, bisnis model Google, prospek masa depan, analisa fundamental, dan berapa harga wajarnya. Kebijakan terbaru. Google baru saja mengumumkan akan memberlakukan pembatasan tracking data pribadi di perangkat Android, mengikuti jejak Apple yang sudah melakukan opsi tracking data untuk iOS di iPhone. Data tracking ID pengguna dimanfaatkan oleh pemilik aplikasi untuk mengambil data pengguna, kemudian dimanfaatkan untuk keperluan iklan. Sebelumnya, opsi tracking data pribadi untuk pengguna iPhone membuat Facebook mengalami kerugian kehilangan iklan sampai 140 triliun rupiah, serta kehilangan kapitalisasi pasar 3.200 triliun rupiah dalam sehari. Hal ini diprediksi makin memperkokoh posisi Google sebagai penguasa iklan digital di dunia. Selain itu, Google baru saja melakukan stock split 20:1 yang dilakukan di bulan Juli. Strategi ini akan membantu meningkatkan likuiditas sahamnya. Bagaimana kinerja sahamnya? 5 tahun lalu, saham Google masih dijual dengan harga hanya $50, sedangkan saat ini saham Google dijual dengan harga $116. Jadi saham Google sudah menghasilkan keuntungan 100% lebih. Bahkan kinerja saham Google mampu mengalahkan kinerja dari indeks S&P 500 dengan keunggulan sangat besar. Nanti kita akan analisa apakah harga sahamnya saat ini sudah di bawah harga wajarnya. Bagaimana bisnis dari Google? Sebelum investasi di sebuah saham, sangat penting bagi investor untuk memahami bisnis model perusahaan tersebut. Bisnis Google termasuk Google Search, YouTube, Android, Google Cloud, Google Map, Gmail, dan masih banyak lagi. Semua bisnis ini menjadikan Google sebuah ekosistem raksasa dengan naungan induknya yaitu Alphabet. Pendapatan terbesar Google adalah dari iklan, terutama dari Google Search dan YouTube. Pada laporan keuangan terakhir di Q4 2021, Google melaporkan bahwa iklan menghasilkan pendapatan sebesar $257 miliar per tahun, meningkat 41% dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan dari iklan menyumbang 82% dari total pendapatan Google. Pendapatan lain disumbangkan dari layanan Google Cloud dan Google Play Store. Google memiliki bisnis yang sangat bagus dengan mencetak profit margin sebesar 30%, konsisten mencetak pertumbuhan baik dalam hal pendapatan dan margin keuntungan, memiliki bisnis model yang luar biasa dengan keunggulan kompetitif yang tidak tertandingi. Hebatnya lagi, Google memiliki neraca yang sangat kuat dengan total uang cash sebesar $139 miliar sehingga aman terhadap prediksi kenaikan suku bunga The Fed di tahun ini. Google memonopoli bisnis untuk Google Search, YouTube, dan Android, unggul jauh dibanding para kompetitor. Google Search menguasai 92% pangsa pasar dunia, YouTube memiliki 2,3 miliar pengguna, Android menguasai pangsa pasar dunia 72%, mengalahkan iPhone secara telak. Google saat ini dipimpin oleh Sundar Pichai, seorang jenius keturunan dari India.
Prospek bisnis masa depan. Berdasarkan data penelitian, pasar iklan digital akan terus mengalami pertumbuhan konsisten dalam 5 tahun ke depan. Akan mencapai 645 miliar dolar di tahun 2024 dengan pertumbuhan CAGR 15%. Pasar iklan di media digital jauh lebih besar dibandingkan iklan di media konvensional. Persaingan iklan digital saat ini hanya dikuasai oleh Google dan Facebook. Google menguasai pangsa pasar 27,5% dan Facebook 25%. Dengan adanya kebijakan dari Apple untuk opsi tracking data pengguna dan diikuti oleh Android, maka pangsa pasar Facebook diprediksi akan semakin menurun dan pangsa pasar Google akan semakin meningkat. Selain bisnis iklan, mesin pertumbuhan kedua adalah dari bisnis Google Cloud. Bisnis ini akan tumbuh semakin besar seiring dengan transformasi digital yang dilakukan oleh berbagai perusahaan. Pertumbuhan ini semakin dipercepat dengan adanya pandemik. Google Cloud akan bersaing melawan Amazon dan Microsoft. Pangsa pasar layanan cloud tumbuh secara konsisten dalam 3 tahun terakhir. Selain itu, Google juga terus melakukan inovasi produk baru terutama di bidang kecerdasan buatan yang sangat berperan di era metaverse. Analisa fundamental dan harga wajarnya. Google konsisten mencetak pertumbuhan pendapatan, bahkan mengalahkan ekspektasi dari para analis. Di laporan Q4 2021, Google melaporkan pertumbuhan pendapatan sebesar 41% dan pertumbuhan laba 31%. Sangat fantastis. Secara valuasi, Google memiliki kapitalisasi pasar sebesar 1,5 triliun dolar dengan PSR 5,5 kali dan PBV 5,8 kali. Kita bisa menggunakan metode DCF untuk menghitungnya dengan free cash flow sebesar 58,5 miliar dolar dan asumsi diskon rate 8%. Berdasarkan data riset yang dijelaskan, kita akan buat asumsi konservatif pertumbuhan CAGR sebesar 15% hingga 20% selama 5 tahun ke depan untuk menghitung terminal value-nya. Maka kita akan mendapat harga wajar saham Google yaitu sekitar 120 dolar per lembar. Saat ini saham Google dijual dengan harga 116 dolar per lembar, hampir mendekati estimasi harga wajarnya. Gimana guys? Apakah kamu tertarik investasi di saham Google? Disclaimer, ini bukan rekomendasi jual atau beli, tapi hanya sharing edukasi. Harap melakukan analisa sendiri dulu sebelum memutuskan berinvestasi saham. Do it at your own risk. Dan apapun keputusannya, untuk membeli saham US, kamu dapat menggunakan GoTrade Indonesia. GoTrade merupakan pilihan terbaik untuk investasi saham US bagi pemula. Dan dapatkan $2 cashback gratis bagi kamu pengguna baru setelah akun diverifikasi dan deposit $10 menggunakan kode token ini. Tunggu apa lagi? Segera daftar GoTrade sekarang juga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.